Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Senang sekali saya Angela Puri dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama kita yaitu Romo Antonius Yakin Cipta Mulia PR yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Yakin. Ya, kita sapa Romo Yakin terlebih dahulu. Apa kabar Romo Yakin? Baik, Puri, terima kasih. Iya. Bagaimana Romo aktivitasnya? Ya, sekarang masih berkarya, dipercaya untuk berkarya di Paroki Keranggan, Gereja Santo Stanislas Kostka. Baik, kita mulai acara kita ya Romo ya. Baik, siap. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Yakin. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita siapkan hati kita untuk memulai permenungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu. Engkau bukan saja mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, tetapi Engkau mengajak kami pun membina relasi yang akrab, yang mesra dengan-Mu, sebagai harta terpendam, sebagai mutiara terindah bagi hidup kami. Ajarilah kami untuk menyadari keberadaan-Mu, dan mampukanlah kami untuk senantiasa berelasi dengan-Mu di dalam perayaan-perayaan Ekaristi, doa-doa, dan permenungan-permenungan kami dalam sabdamu setiap harinya. Sehingga akhirnya kami boleh memancarkan wajah yang bercahaya, wajah penuh kasih, wajahmu sendiri kepada banyak orang. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah yang setia sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Keluaran bab 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa kedua loh hukum Allah, ia tidak tahu bahwa kulit wajahnya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dan ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya. Maka mereka takut mendapati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Lalu Harun dan para pemimpin jemaah datang kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah semua orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah wajahnya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila keluar, ia menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat bahwa kulit wajah Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi wajahnya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah pada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia.
Kuduslah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Tuhan Allah kita. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian ku sebut sahabat, sebab kepada kalian ku sampaikan apa saja yang ku dengar dari Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu sumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, sumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Yakin. Ya, Romo Yakin, pada kesempatan hari ini, permenungan apa Romo yang Romo ingin sampaikan? Ya, pada hari ini, sebagaimana bacaan-bacaan yang kita dengar, adalah bagaimana kita diajak untuk bukan hanya sekedar menerima rahmat pengangkatan kita sebagai anak Allah melalui sakramen baptis, tetapi bagaimana kita juga diajak untuk menjalin relasi yang akrab, yang mesra dengan Tuhan sendiri. Sebagaimana Musa yang memiliki relasi yang akrab, yang dekat dengan Allah, sehingga wajahnya bercahaya. Maka kita pun diajak untuk memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita pun boleh menampakkan wajah kerahimannya kepada banyak orang. Sehingga akhirnya sebagaimana Musa yang wajahnya bercahaya, semakin banyak orang pula boleh menemukan Allah yang hidup, Allah yang bersemayam, Allah yang bercahaya melalui kehidupan, melalui diri kita masing-masing. Seperti itu, Puri. Iya, baik Romo. Lalu Romo, dalam bacaan satu, kenapa mereka itu takut pada saat muka Musa bercahaya ya Romo ya? Ya, banyak hal, tetapi yang paling utama adalah bagaimana akhirnya mereka menyadari bahwa diri mereka, muka mereka tidak bercahaya. Dalam konteks perjanjian baru atau perjanjian lama, kitab suci, Allah itu adalah atau representasi Allah
bisa dalam diri Allah sendiri, bisa dalam diri malaikat, itu senantiasa memiliki cahaya yang memancar cahaya abadi. Orang yang tidak eh, murni hatinya pada saat melihat cahaya itu bisa mati. Maka mereka takut karena mereka memiliki mungkin hati yang kurang murni atau tidak murni. Sehingga akhirnya pada saat mereka melihat Musa yang bercahaya, yang merupakan representasi dari Allah sendiri, mereka menjadi takut. Salah satunya penyebabnya takut mati. Seperti itu. Tetapi, sebagaimana kita ketahui, Musa bukan datang untuk membawa kabar kematian atau kabar pemusnahan, tetapi Musa malah menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah melalui sabda-sabdanya, melalui firman-Nya, melalui hukum-hukumnya yang ada. Seperti itu. Sehingga akhirnya hukum-hukum yang diberikan oleh Musa itu menjadi guidance, menjadi eh, apa eh, arahan bagi umat Israel yang baru membentuk dirinya sebagai bangsa setelah keluaran dari Mesir. Seperti itu, Puri. Iya, baik Romo. Apakah itu merupakan suatu tanda ya Romo ya, yang Tuhan berikan bagi mereka gitu? Artinya, Tuhan menghendaki agar semua bangsa Israel bukan hanya diwakili oleh Musa pastinya, tetapi semua bangsa Israel, bahkan kita semua, diajak untuk berani memiliki relasi yang akrab, yang dekat dengan Allah, sehingga akhirnya melalui kedekatan dengan Allah sendiri, pribadi kita pun semakin menyerupai pribadi Allah, sehingga kita pun boleh menampakkan wajah kerahiman Allah. Sama seperti anak-anak kita, pada saat anak-anak kita bergaul, atau kita sendiri sajalah, kalau kita sendiri bergaul dengan orang-orang atau lingkungan yang tidak baik, maka arahnya pelan-pelan kita menjadi tidak baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, maka pelan-pelan kita akan tertarik kepada orang-orang yang baik dan benar itu. Pernah ada eksperimen, ada seorang seminaris yang sangat baik sekali di Amerika. Dia hidup doanya sangat terbaik, tertata, refleksi hariannya sangat baik, bahkan dia mengikuti perayaan Ekaristi terus-menerus. Tetapi oleh rektornya ditempatkan ke tempat yang tidak baik, di mana ada tindak kejahatan, kecurangan, ada kemalasan di sana, dan pelan-pelan benar selama 3 bulan pertama dia mulai berubah, dia mulai berbohong, dia mulai tidak jujur, dia mulai malas merayakan perayaan Ekaristi setiap hari, dan akhirnya dia terlibat dengan penipuan, dengan narkoba, sampai akhirnya rektornya itu menarik kembali seminaris itu dan memasukkan dalam seminari yang baik lagi, di mana hidup doanya juga kembali tertata. Akhirnya pelan-pelan seminaris itu akhirnya pulih kembali menjadi pribadi yang memiliki habitus doa yang baik, memiliki kebiasaan merayakan perayaan Ekaristi dengan baik, dan akhirnya seminaris itu menjadi seminaris yang berhasil memaintain, mempertahankan hal baik, hal benar yang ada pada dirinya. Sama seperti kita semua, kalau kita ingin menjadi orang baik, kita ingin menjadi orang sukses, kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang bisa mencapai titik kerohanian tertentu, marilah kita juga bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki niat-niat yang baik, orang yang memperjuangkan kebenaran. Maka pelan-pelan kita pun akan terarah kepada hal tersebut. Jangan sampai kita sudah tahu ada satu lembaga atau satu tempat yang dimana orang-orang yang korupsi terus-menerus, orang-orang yang terus-menerus mengejar kekuasaan, kekayaan, kita malah masuk ke dalam tempat itu, sedangkan kita sendiri sadar bahwa kita sendiri tidak kuat.
ya pelan-pelan kita akan terbawa oleh arus tersebut. Seperti itu. Iya, baik Romo. Berarti di sini adalah contoh bagaimana membangun relasi dengan Tuhan ya. Lalu Romo juga menjelaskan bagaimana relasi itu tetap penting di dalam berbagai macam lingkungan ya Romo ya. Menemukan Tuhan, kita juga bisa menemukan Tuhan dalam pribadi-pribadi orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan yang baik, keutamaan rohani yang benar. Maka silakan dekati orang-orang tersebut, hidup bersama dengan orang-orang tersebut, sehingga akhirnya pola pikir kita, cara pandang kita, pelan-pelan juga akan terarah kepada hal yang baik dan benar itu. Iya, baik Romo. Lalu selain dengan orang-orang yang eh, baik dan benar itu, bagaimana kita sendiri juga bisa membangun diri kita sendiri ya Romo ya? Ya sudah, selain itu kita juga harus menemukan Allah dalam pengalaman hidup harian kita, melalui refleksi-refleksi kita, bagaimana pengalaman hidup itu menuntun kesadaran bahwa ternyata kemampuan manusiawi kita terbatas. Kita masih tetap membutuhkan karunia, berkat pendampingan penyertaan Allah dalam hidup ini. Itulah sebabnya, sebagaimana Musa rutin terus-menerus datang ke hadirat Tuhan. Kita pun diajak untuk juga datang ke hadirat Tuhan dalam perayaan Ekaristi harian, minimal mingguan lah paling tidak. Terus dalam doa-doa kita, dalam refleksi harian kita, melalui permenungan-permenungan kita terhadap sabda-sabda Allah, sehingga akhirnya kita semakin peka terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Kita semakin peka terhadap kehadiran Allah dalam setiap pengalaman hidup kita. Kita semakin peka terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita, sehingga kita pun boleh menjadi perpanjangan wajah kerahiman Allah bagi sesama. Seperti itu, Puri. Iya Romo. Lalu bagaimana apabila kita dalam suatu lingkungan yang kurang baik? Kira-kira eh, apa yang harus kita lakukan ya? Yang pasti, pertama-tama bagaimana kita menjaga diri kita terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa menolong orang yang mau masuk atau jatuh ke jurang kalau kita tidak memiliki pijakan yang baik. Artinya, kita perlu menjaga diri kita, melindungi diri kita terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengangkat mereka yang mau jatuh. Jangan sampai akhirnya kita menjadi pahlawan kesiangan, artinya mencoba menolong mereka semua, tetapi kita sendiri belum memperlengkapi diri kita dengan hal-hal yang baik, keutamaan-keutamaan rohani yang bisa menolong kita dan mereka, akhirnya semuanya jatuh ke dalam jurang. Maka yang paling penting adalah bagaimana relasi kita dengan Allah dalam tadi perayaan sakramen, doa-doa kita, permenungan kita, refleksi kita, seperti itu. Iya, jadi kita juga harus bisa mengukur kekuatan diri kita sendiri. Sekiranya dalam lingkungan yang tidak baik, ya kita bisa memilih untuk tidak di situ atau ini ya memperkuat iman kita ya mungkin ya Romo ya. Ya, benar. Baik Romo, kita lanjutkan di sesi kedua ya. Baik, Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Antonius Yakin Cipta Mulia PR dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui email kami di orkkj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo yakin di sesi kedua ini apakah ada yang
Romo ingin sampaikan mengenai Injil hari ini, Romo? Ya, dalam sesi kedua ini yang paling utama adalah menekankan sesi pertama pastinya sebagaimana Musa wajahnya bersinar karena berelasi dengan Allah, maka kita bisa mengatakan bahwa relasi dengan Allah itu adalah harta yang terpendam atau mutiara terindah yang bisa kita perjuangkan dalam hidup ini. Maka Yesus mengajarkan bahwa kerajaan surga itu seperti harta terpendam di ladang atau mutiara yang sangat berharga. Orang yang menemukannya rela menjual segala miliknya demi memperoleh harta dan mutiara itu. Ini gambaran tentang betapa berharganya persahabatan dengan Allah dan hidup dalam kasih-Nya. Maka kita diundang untuk menempatkan Allah sebagai harta utama dalam hidup kita. Jangan sampai kita terjebak dalam pencarian, dalam pengejaran kita akan harta-harta duniawi, kenyamanan, pengakuan manusiawi, kekuasaan duniawi yang sifatnya terbatas, yang suatu saat akan hilang, akan sirna. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang mampu memberikan sukacita sejati dalam hidup kita. Sehingga akhirnya melalui sukacita sejati itulah kita boleh melangkah dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan kekal di surga. Maka untuk hal itu kita harus berani menjual atau berkorban, melepaskan hal-hal duniawi yang menghalangi kita untuk semakin dekat dengan Allah. Entah itu ego-ego kita, kebiasaan buruk kita, atau kemelekatan kita akan hal-hal duniawi, unsur-unsur materi yang justru menghambat kita menjalin relasi kita dengan Allah sendiri. Seperti itu, Puri. Iya. Berarti kita harus bisa menemukan bagaimana cara kita untuk tetap berelasi dengan Allah ya, Romo ya. Ya, artinya dalam hidup kita, apa sih yang kita kejar? Apa sih tujuan hidup kita? Kita perlu memastikan hal tersebut. Apakah hidup kita yang mau kita kejar tujuannya adalah kekayaan, kekayaan yang nanti tidak bisa dibawa mati, ataukah relasi persahabatan dengan orang-orang sekitar kita, dengan keluarga, dengan orang yang kita cintai, yang juga tidak bisa kita bawa mati, ataukah apa yang kita mau kita kejar? Kalau kita mau mengejar keselamatan untuk mencapai kehidupan kekal bersama dengan Allah, ya kita harus berani berkorban. Berkorban artinya itu sebagai bagian dari usaha kita dalam mengejar apa yang kita apa yang kita mau inginkan atau kita gapai, yaitu keselamatan bersama dengan Tuhan. Agar hal itu dapat tercapai, kita harus melepaskan hal-hal yang menghalangi tujuan utama, tujuan pokok itu. Bagaimana kita ciptakan untuk memuji dan memuliakan Allah, dan dengan sendirinya kita menyelamatkan diri kita dan sesama sekitar kita. Seperti itu. Iya, Romo. Tapi kan saat ini kan tantangannya banyak sekali, Romo. Nah, itu bagaimana caranya apabila kita menemukan kesulitan dalam menghadapi tantangan itu ya? Tantangan pasti akan ada, akan banyak. Kenapa ada tantangan? Karena kita melihat itu sebagai hal yang berharga juga. Pada saat kita menyadari bahwa hal yang paling berharga itu adalah Allah, adalah Tuhan sendiri, kehidupan kekal di surga, kita pun diajak untuk berani melepaskan hal-hal tersebut dengan mengusahakan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Kenapa itu menjadi tantangan? Karena saya mikir, kalau saya nggak punya duit, hidup saya gimana? Kalau saya nggak punya relasi dengan baik yang akrab dengan pasangan saya, dengan anak saya, nanti hari tua saya gimana? Ketakutan-ketakutan itulah yang menjadikan tantangan dan membuat kita akhirnya semakin jauh dari Allah sendiri. Maka kita diajak untuk berani mengorbankan segala hal yang
menjauhkan kita dari Allah. Bagaimana kita diajak untuk berani memprioritaskan hidup kita terlebih dahulu. Caranya prioritas menjalin relasi dengan Allah. Ada 24 jam dalam hidup kita. Berapa menit kita berikan kepada Tuhan dalam doa kita. Apakah cukup 1 menit, 5 menit, 10 menit, bahkan 1 jam untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dibandingkan dengan 24 jam yang Tuhan berikan. Seperti itu, artinya jangan salah kalau misalkan kita berdoa, wah hebat-hebatnya 1 jam gitu ya. 1 jam tandanya hanya 1/24 bagian hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan. Apakah dengan 1/24 itu kita bisa selamat? Ya, sekali lagi, kita hanya berharap akan kasih Allah sendiri. Baik, Romo. Romo, berarti hubungan atau relasi dengan Allah itu baiknya diprioritaskan dalam hidup kita ya, berarti ya. Maka agar kita tidak, kalau ditanya, apakah ada manusia yang tidak sibuk? Semua pasti manusia sibuk. Sibuk dengan pikirannya sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri, sampai-sampai mereka mengatakan tidak punya waktu, waktunya kurang. Akhirnya mereka terseret oleh arus yang tidak bisa mereka kendalikan sendiri. Kita bisa belajar dari Kristus. Bagaimana Kristus memprioritaskan relasi dirinya dengan Allah. Kita bisa membaca dalam kitab suci. Bagaimana dalam Injil-Injil, Yesus pagi-pagi buta pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus memulai segala karyanya dengan doa. Artinya, Yesus memprioritaskan relasi dengan Allah sebagai harta terpendam atau mutiara terindah dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dengan relasi yang dekat, dan relasi yang akrab dengan Tuhan, dengan Allah sendiri, Yesus juga bisa memancarkan wajah kerahiman Allah pada banyak orang. Kita bisa ngecek dalam hidup kita, apakah kita memulai hidup kita pagi hari pada saat kita bangun dengan doa, dengan ucapan syukur, ataukah kita langsung sibuk dengan gadget kita, dengan HP kita. Yang kita cari adalah HP kita atau pemikiran-pemikiran kita, bayangan-bayangan kita, rencana-rencana kita, tanpa kita sama sekali mengindahkan Tuhan lebih dahulu dalam doa-doa kita. Apakah dalam setiap langkah kehidupan kita, hal-hal keputusan penting yang kita ingin lakukan, kita berdoa lebih dahulu, menyiapkan waktu hening, tenang, ataukah kita sibuk dengan pemikiran-pemikiran dengan otak kita yang kecil? Seperti itu. Iya. Lalu bagaimana dengan karya-karya kita ya, Momo ya? Apakah itu bukan suatu hubungan relasi dengan Tuhan juga atau hal lain ya? Misalnya kita melakukan sesuatu atau bekerja atau kita berkomunitas, melakukan perbuatan baik gitu. Itu apakah juga bisa membangun relasi dengan Tuhan melalui itu gitu? Banyak orang yang mencoba melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan sosial kepada banyak orang, tetapi bukan dilandasi oleh dasar cinta Allah, kasih Allah. Akhirnya mereka sendiri satu titik akan mengalami kekeringan. Maka tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan baik, tindakan-tindakan sosial harus didasarkan oleh kekuatan kasih Allah lebih dahulu. Sehingga akhirnya bukan kekuatan manusiawi kita yang bekerja, tetapi kekuatan kasih Allah yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Kalau kita hanya melakukan dengan kekuatan diri kita, bisa saja pada saat kita berhasil, kita jadi sombong, kita jadi arogan, kita menjadi merasa jumawa, atau pada saat kita gagal, kita merasa hidup kita gagal, terpuruk, kita putus asa,
menjadi pesimis karena menggunakan kekuatan manusiawi kita hanya memikirkan segala sesuatu tanpa melibatkan Allah dalam proses kegiatan pelayanan kita, kegiatan sosial kita. Maka sama seperti Yesus, Yesus pun tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bahkan dalam kesulitan pun, Yesus tetap berdoa kepada Tuhan. Maka, bagaimana kita diajak untuk memulai hari kita dengan berdoa, dengan merayakan perayaan Ekaristi, atau mungkin Puri bisa melihat diri Puri sendiri. Apakah Puri juga melakukan doa setiap hari pagi-pagi, atau melakukan mengikuti perayaan Ekaristi dengan hikmat, atau kamu melihat di akhir hari merefleksikan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan? Kalau tidak, ya mungkin saja kita merasa hidup kita begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah, dan akhirnya semua hanya sekedar rutinitas. Sehingga akhirnya kita akan mengalami kejenuhan, kekeringan, kelelahan rohani. Seperti itu. Lalu Romo, saya ingin bertanya, apabila ada suatu keputusan, kita sudah sertai dengan doa, tetapi pada kenyataannya masih aja ada tantangannya gitu loh. Kayak misalnya kita sudah ambil keputusan dengan doa, tapi dari pihak-pihak lain itu kita ada yang tidak setuju, malah ada yang keberatan gitu. Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan ya kalau kita mengalami hal seperti ini? Ya, kembali lagi, apa pemahaman kita tentang doa? Apakah doa itu merupakan perintah pemaksaan kita kepada Tuhan agar Tuhan mengikuti apa maunya kita, ataukah kita belajar mengikuti kehendak Allah? Kehendak Allah yang pasti bukan hanya demi kebaikan diri kita, tetapi demi kebaikan keseluruhan, kebaikan seluruh ciptaan. Maka kalau kita hanya doa, Tuhan biar saya seperti ini, biar saya berhasil, biar saya bisa melakukan sukses segala-galanya. Jangan-jangan kita bukan berdoa, tetapi kita menjadikan doa itu sebagai sarana pemaksaan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita nggak dikabulkan, kita marah. Dan akhirnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama, menyalahkan segala hal yang ada. Kalau seperti itu, sayang sekali pemahaman kita terhadap doa salah. Pemahaman doa yang benar adalah bagaimana kita juga menyerahkan segala apa yang kita inginkan ke Allah, ke hadirat Allah. Itulah sebabnya seperti Bunda Maria atau Yesus senantiasa mengatakan, terjadilah padaku sesuai dengan kehendakmu, terjadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Bagaimana kita juga akhirnya diajak untuk berani menyerahkan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Dan apakah dengan berdoa hidup kita nanti jadi lancar? Ingat, yang dijanjikan Tuhan bukanlah hidup tanpa adanya masalah, tanpa adanya tantangan. Yang dijanjikan Tuhan dengan menjadi pengikut Kristus, kita dijanjikan penyertaan Allah, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bukan dengan menjadi pengikut Kristus, kita tidak lagi mengalami godaan, tantangan, kesulitan. Tetapi akhirnya bagaimana? Melalui penyertaan yang dijanjikan Allah itu, godaan, tantangan, kesulitan bisa kita lihat dengan cara yang berbeda melalui kacamata kasih Allah yang mendewasakan kita. Sehingga akhirnya tidak jarang melalui kesulitan, tantangan, hambatan yang ada, kita semakin didewasakan. Kita semakin dimampukan untuk melalui tahap-tahapan hidup kita dengan lebih baik, lebih lebih mampu untuk melewati hal tersebut berdasarkan
kasih dari penyertaan Allah sendiri. Sehingga kita pun pada saat mengalami kegagalan, tidak jatuh dalam keterpurukan, dan pada saat kita mengalami keberhasilan, kita juga tidak jatuh dalam kesombongan. Seperti itu. Baik Romo, apakah ada ringkasan atau summary dari bacaan satu dan Injil yang Romo ingin sampaikan, atau mungkin ada sharing pengalaman lain? Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, hal yang pertama dan utama adalah bagaimana kita memiliki relasi yang akrab, yang mesra dengan Allah. Melalui perjumpaan dengan Allah, kita akhirnya boleh memancarkan wajah kerahiman Allah. Sebagaimana diungkapkan dalam bacaan pertama, dalam pribadi Musa, maupun dalam pribadi Kristus, yang adalah gambaran Allah yang paling sempurna. Agar kita bisa mengikuti mereka, mengikuti Kristus, mengikuti Musa yang memancarkan wajah kerahiman Allah, kita diajak untuk pertama-tama menjalin relasi yang akrab, yang mesra, yang kita jadikan prioritas dalam hidup kita. Prioritas artinya sebagaimana Yesus yang pagi-pagi buta, berdoa pada Tuhan, berjumpa dengan Allah, sama seperti Musa yang terus-menerus dengan rutin berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana kita juga diajak untuk membuka hari kita dengan doa-doa, dengan pujian, dengan penyerahan, bukan dengan gadget atau dengan HP kita, dan bagaimana kita membuka hari kita dengan perayaan Ekaristi sebagai puncak, sumber dan puncak kehidupan kita. Sehingga akhirnya melalui doa, perayaan Ekaristi, dan nanti melalui permenungan, refleksi-refleksi harian kita, kita juga semakin peka terhadap kehadiran Allah dalam hidup kita. Kehadiran Allah yang menuntun kita untuk mengusahakan kasih dan kebenaran yang sungguh. Dan yang Allah janjikan bukanlah dengan mengikuti Dia, kita tidak memiliki kesulitan lagi, hambatan, tantangan, kendala, tetapi yang dijanjikan Allah adalah penyertaannya. Allah yang menyertai kita, Sang Immanuel. Inilah yang menjadi harta terpendam, mutiara terindah dalam hidup kita, di mana Allah menyertai kita dan memampukan kita untuk melihat segala kesulitan, tantangan, hambatan itu sebagai batu loncatan, batu lompatan agar kita bisa melompat jauh lebih baik, bukan menjadi batu sandungan. Justru pada saat kita menggunakan kekuatan pribadi kita sendiri, mungkin dalam pelayanan-pelayanan, dalam kegiatan sosial yang kita lakukan, tetapi tidak mengandalkan kasih Allah, kita bisa jatuh dalam kekeringan rohani. Entah pada saat kita berhasil kita menjadi sombong, pada saat kita gagal kita terpuruk, dan akhirnya kendala-kendala itu menjadi batu sandungan bagi kita semua. Dan kita mulai menyalahkan banyak pihak. Tetapi pada saat kita belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dalam doa-doa kita dan menyadari penyertaan Allah, maka kita boleh percaya kesulitan tantangan tersebut pelan-pelan akan mendewasakan kita, baik dalam iman, harapan, dan kasih. Maka, agar kita berani mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, memancarkan wajah kerahiman Allah, memiliki relasi yang baik, yang akrab, yang mesra dengan Allah, kita diajak untuk berani berkorban, melepaskan hal-hal yang tidak perlu demi mencapai persahabatan, relasi, kedekatan dengan Tuhan itu. Sehingga akhirnya kita bisa memohon setiap harinya agar kita semakin setia mencari Tuhan dan kehendak-Nya, membiarkan diri kita diubah oleh-Nya, menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia. Semoga hidup kita boleh menjadi wajah yang bersinar, memancarkan wajah kerahiman Allah, hati yang penuh sukacita, karena telah menemukan harta sejati, yaitu Allah sendiri yang hadir dalam hidup kita, dalam diri kita masing-masing. Seperti itu, Puri. Terima kasih Romo Yakin. Baik, kita tutup acara kita Romo dengan doa penutup dan berkat.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu melalui pribadi Kristus Putramu. Kami semakin mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk meneladan Putramu sendiri yang senantiasa memprioritaskan hidupnya dalam hadirat-Mu sendiri, di dalam doa-doa maupun dalam perayaan-perayaan kebersamaan, sehingga kami pun boleh mengutamakan relasi dengan Engkau dalam perayaan Ekaristi, dalam perayaan sakramen-sakramen yang lain, dalam doa-doa, dan dalam refleksi kami harian. Sehingga akhirnya melalui kedekatan kami dengan Engkau sendiri, kami dapat semakin memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dan belajar sebagaimana Kristus yang semakin menyerupai Engkau sendiri, yang adalah sempurna adanya. Ajarilah kami untuk berani dalam doa-doa kami, memasrahkan segala keinginan kami di bawah kehendak-Mu sendiri, yang tidak lain tidak bukan untuk mencapai keselamatan kami dan keselamatan seluruh ciptaan. Sehingga akhirnya melalui penyertaan-Mu tersebut, kami pun boleh semakin dewasa dalam menghadapi segala tantangan, kesulitan, hambatan, menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam iman, harapan, dan kasih. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah, dampingilah, dan curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, sehingga kami pun boleh senantiasa memancarkan wajah kerahiman-Mu kepada semakin banyak orang yang kami jumpai. Rahmat, berkat, dan penyertaan-Mu kami mohonkan bagi kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Antonius Yakin Cipta Mulia PR, dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.